Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui pesan suara via YouTube yang ke-24. Renungan kita hari ini dari Roma 1 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema renungan kita hari ini adalah memiliki keyakinan iman yang teguh. Dalam menjalani hidup kekristenan tidak mudah, karena kekristenan bukanlah suatu permainan, tapi adalah suatu medan pertempuran. Terlebih lagi hidup di zaman sekarang, di mana banyak ilah-ilah dunia yang siap menjerat dan menyeret orang-orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan iman yang teguh terhadap Injil. Kehidupan orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan kuat terhadap kebenaran Injil sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Seperti tertulis dalam Lukas 6 ayat 49. Saat ini tidak sedikit orang Kristen yang mulai bimbang dan terpengaruh berbagai macam angin pengajaran yang menyesatkan. Saat dalam masalah atau kesulitan, mereka tidak lagi lari kepada Tuhan atau meminta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi lebih memilih mencari pertolongan atau nasihat kepada paranormal dan juga orang pintar. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, karena jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tertulis dari Mazmur pasal 1. Kita tidak boleh main-main dengan keyakinan iman kita. Sekali kita percaya kepada Tuhan, jangan sekali-kali mundur, apalagi meninggalkan Tuhan. Hidup saat ini banyak orang Kristen yang terikat dengan perkara-perkara dunia ini, sehingga kekristenan mereka hanya sebagai predikat saja. Akibatnya mereka belum sanggup melihat perkara-perkara dalam hidup ini dengan mata rohani. Apalagi peperangan yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Maka sangat perlu kita menggunakan senjata roh untuk melawannya, yaitu firman Tuhan. Jika kita menggunakan firman Tuhan, dengan sendirinya kita harus punya keyakinan yang kuat atas firman itu. Namun, jika kita sendiri tidak meyakininya, maka musuh akan menertawakan kita. Bagaimana kita bisa yakin bila kita sendiri jarang membaca Alkitab? Kita harus seperti Paulus yang yakin akan kebenaran dan kuasa Injil, sehingga dia sanggup berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Tertulis dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, agar kami memiliki keyakinan yang kuat dan teguh. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Pulihkanlah seluruh aspek kehidupan kami. Tuntun dan bimbinglah kami selalu. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.